Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan, kita langsung sama-sama bahas apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua di pagi ini, di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah gini, ingatlah akan Tuhan, perkataannya, dan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Wow. Ingatlah akan Tuhan, perkataannya, dan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Saya mau ajak kita buka Mazmur 143. 143 ayat yang kelima. Satu Mazmur yang ditulis sama Daud, hanya 12 ayat, tapi saya mau bacakan ayat yang kelima. Nanti saya akan jelaskan ringkasan tentang apa yang ada di dalam Mazmur 143 ini. Mari kita baca sama-sama satu ayat yang sudah terpampang ini, 1, 2, 3. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Wow. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat judul perikopnya daripada Mazmur 143 ini adalah doa minta pertolongan. Tapi enggak cuma sekedar minta pertolongan dan pengajaran. Lewat satu perikop ini kita akan belajar sesuatu. Ya. Latar belakang daripada Mazmur ini adalah doa pribadi yang dinaikkan, yang dinyanyikan. Karena ini Mazmur yang dinyanyikan Daud kepada Tuhan dalam situasi yang gak mudah yang dia hadapi. Daud ada dalam suatu situasi sulit atau suatu krisis tertentu dalam hidupnya. Ya, meskipun di Mazmur 143 ini gak dispesifikasi tentang apa sih yang sedang dialami. Peristiwa apa ya yang sedang dia hadapi. Ya, kadang-kadang kan di Mazmur yang ditulis Daud kan kadang-kadang ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Waktu dikejar oleh anaknya Absalom misalnya. Tetapi yang Mazmur 143 ini enggak disebutkan persis ini lagi menghadapi apa gitu. Tetapi yang pasti ini bukan perkara yang mudah yang dihadapi oleh Daud. Ya. Mazmur ini menceritakan satu situasi hidup Daud di mana ia sedang merasa terancam. Ya, ada aniaya, ancaman aniaya. Ya, atau ada dalam sebuah kesusahan yang gak mudah. Dan Daud berseru memohon kepada Tuhan untuk mendengarkan doanya. Ya, dia berseru sama Tuhan untuk memperhatikan permohonannya. Dan dia berseru sama Tuhan supaya Tuhan jawab apa yang dia minta kepada Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang Daud rindukan dari Tuhan. Pertolongannya, petunjuknya, ya, kekuatannya. Ya, waktu dia menghadapi suatu situasi yang gak mudah ini, dia mengharapkan akan hadirnya Tuhan, pertolongan Tuhan atas apa yang dia alami. Ya. Nah, satu hal yang menarik dari sini Bapak Ibu Saudara, makanya tadi saya bilang judul perikopnya doa minta pertolongan, gak sekedar minta pertolongan, minta pengajaran. Ya. Satu hal yang menarik dari diri Daud adalah ia gak hanya sekedar berseru minta pertolongan agar masalahnya diselesaikan, dan berseru secara pasif, udah Tuhan pokoknya tolong deh, bantu deh aku. Ya, yang aku rindukan adalah jawaban secepatnya ya Tuhan gitu ya. Umumnya kan orang berseru sama Tuhan kan minta pertolongan yang seperti itu ya. Nggak salah, namanya juga ada di dalam sesuatu kesesakan. Tetapi yang luar biasa yang kita mau belajar dari Daud adalah gini. Tapi juga dia di saat ketika dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban dari Tuhan, dia nggak berseru secara pasif. Di satu sisi ia bangun dirinya. Dia bangun dirinya sehingga dirinya dapat turut mengatasi tantangan yang ia sedang hadapi. Kadang-kadang kan ada orang yang berseru di dalam kesesakan, benar-benar merasa nggak bisa apa-apa dan nggak melakukan apa-apa pula. Pokoknya Tuhan tolong deh gitu ya. Tapi dari kisah ini, Daud berseru sama Tuhan, tapi Daud juga bangun dirinya. Ya, Tuhan sekiranya ada yang engkau mau aku lakukan. Wow, ini luar biasa. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau jadi orang percaya yang mahir hanya di dalam meminta pertolongan. Ya, nggak salah dengan minta pertolongan, tetapi juga kita mau belajar lewat peristiwa ini agar kita juga selain berseru kita memang butuh Tuhan. Selain kita berseru minta pertolongan sama Tuhan, tapi kita juga bangun diri kita. Kita mau belajar apa sih Tuhan yang sedang engkau ajarkan buat aku. Dan apa yang harus aku lakukan sehingga aku terus bergerak, berjalan maju dan bertumbuh terus di dalam engkau. Dan ini yang Daud lakukan. Ya. Dan itu yang memang Tuhan selalu inginkan. Betul kita berhadapkan dengan sebuah situasi, tapi Tuhan juga mau lewat situasi ini
Yuk bangkit. Yuk belajar sesuatu karena aku sedang ajarkan engkau sesuatu. Wow, luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ingat beberapa pesan Tuhan beberapa minggu yang lalu, bahwa pesannya kamu adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, masih ingat? Kan itu diambil dari Mazmur 18 kan. Di mana waktu itu Daud juga ada dalam keadaan terpojok, ada musuh yang mengajarnya, ada musuh yang mau bunuh dia, dan Daud berseru sama Tuhan, dan Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana di dalam Mazmur itu digambarkan bagaimana Tuhan waktu berhadapan dengan musuh-musuhnya Daud, di situ betapa di situ ditulis perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi setelah peristiwa itu, setelah Tuhan memperlihatkan kepada Daud bagaimana cara dia menghadapi musuh Daud, Tuhan ajar Daud, nah sekarang aku ajar engkau, kalau engkau ketemu musuh yang kayak begini, engkau hadapi. Makanya di situ ada Mazmur, Tuhan mengajar tanganku untuk berperang. Dia ajar tanganku untuk melenturkan busur tembaga. Jadi selain Tuhan tolong Daud, selain Tuhan perlihatkan perbuatan dahsyatnya, Tuhan ajar Daud. Supaya Daud juga bisa menjadi pribadi yang melakukan sesuatu hal yang dahsyat. Hal yang sama kurang lebih di dalam Mazmur 143 ini. Daud menyadari, betul dia butuh Tuhan. Tapi dia juga terus mau membangun dirinya sedemikian rupa. Ya, apa yang Daud lakukan? Ya selain berseru minta pertolongan sama Tuhan, dia juga memotivasi dirinya untuk ayo terus bangkit. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, perbuatan tangannya. Nah ini yang jadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhan ini sepertinya begitu sederhana buat kita. Namun ini merupakan satu kunci penting buat kita orang percaya. Jadi di saat kita sedang lelah, di saat kita sedang berada dalam situasi yang gak mudah, atau di saat pengiringan kepada Tuhan seperti sudah gak ada bergairah lagi, Tuhan mau kita lakukan sesuatu. Ya, betul kita butuh pertolongan Tuhan, tapi belajar dari Mazmur 143. Jangan menjadi seorang yang berseru terus secara pasif, tapi tangkap, bangun diri kita. Gimana caranya bangun? Tadi ayat utama yang menjadi dasar pesan Tuhan di dalam ayat 5 ini. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Hari-hari dahulu kala bukan cuma sekedar hari-hari masa lalu, tetapi hari-hari ketika kita renungkan segala pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Memikirkan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam diri kita. Ini membuat kita bangkit. Kita bisa memotivasi diri kita untuk bangkit dan terus lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Sama halnya ketika bangsa Israel, kita sering mendapati ayat-ayat bangsa ketika masa-masa di mana bangsa Israel iring Tuhan dalam perjalanan kemudian ngaco, kan gitu ya. Kemudian meragukan Tuhan. Kemudian gak sungkan-sungkan bertanya, mana Tuhan? Engkau cuma bawa kami keluar dari Mesir dan cuma bikin kami mati kelaparan di padang gurun. Nah kemudian apa firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel? Diingatkan lagi mereka akan hari-hari dahulu kala. Bagaimana Tuhan pelihara perjalanan mereka. Bagaimana mereka Tuhan bawa keluar dari Mesir setelah 430 tahun di dalam perbudakan Mesir. Mereka lupa itu. Bagaimana Tuhan mengutus Musa dan kemudian bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya lewat Musa melalui 10 tulah. Itu dahsyat. Makanya kadang-kadang bangsa Israel di saat keadaannya seperti meragukan Tuhan, Tuhan ingatkan lagi. Tentang masa-masa di zaman purbakala, istilahnya masa-masa di zaman dulu. Akan perbuatan Tuhan yang luar biasa atas mereka. Makanya di dalam kitab Yesaya ada beberapa ayat, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Di situ adalah suatu situasi di mana bangsa Israel tuh sebetulnya lagi lemah. Ada begitu banyak dakwaan-dakwaan terhadap bangsa Israel di tengah masa-masa sulit. Kemudian apa firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel? Ayat 1, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Wow. Baru membuka perkataannya aja Tuhan udah ingatkan, engkau tuh aku yang ciptakan. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub.
yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wow, ini dahsyat sekali. Kalau kita renungkan, betapa Tuhan tuh ngaku banget siapa kita tuh miliknya, kita harta kesayangannya, kita umat tebusannya. Kemudian Tuhan ingatkan lagi akan perbuatan-perbuatan ayat 2. Perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan pada mereka. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dari beberapa contoh ini kita tahu kan, peristiwa-peristiwa di mana Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat ini. Tuhan lagi ingatkan lagi, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau menyeberangi sungai, menyeberangi laut. Tapi engkau enggak tenggelam. Aku adalah Tuhan yang telah membelah laut dan engkau berjalan di tengahnya. Aku yang pernah melakukan perbuatan dahsyat memasukkan anak-anak Tuhan, mengizinkan anak Tuhan masuk ke dapur api di zaman Sadrak, Mesakh, Abednego dan mereka enggak kebakar. Nah jadi lewat pesan ini Tuhan lagi kasih ingat sama kita, saya Bapak Ibu Saudara. Kita enggak tahu, saya enggak tahu masing-masing keadaan setiap kita. Tapi Tuhan tahu keadaan setiap kita masing-masing. Tuhan mau ingat kembali masa hari-hari di masa lalu di mana Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat atas kehidupan kita. Siapa di sini pernah mengalami perbuatan dahsyat Tuhan? Oh semua loh, semua. Nah tapi gini Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan hari-hari kita, kadang kita lupa. Makanya lewat pesan ini Tuhan mau kita ambil waktu untuk yuk renungkan. Karena hal-hal ini tuh ketika kita mengingat-ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup itu menggairahkan kita, Bapak Ibu. Oke, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan kalau gitu berkaitan dengan pesan Tuhan bagi kita ini? Yang pertama, ambil waktu untuk mengingatkan diri kita. Sama halnya seperti Daud, waktu dia ngalami satu situasi yang gak enak, apa yang dia lakukan? Dia gak cuman berseru sama Tuhan, tapi dia ingatkan diri kita, Tuhan tuh udah lakukan perbuatan yang dahsyat loh sama engkau. Oke, yang pertama nih, ambil waktu untuk mengingatkan diri kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kita. Kalau tadi kita ditanya siapa yang pernah mengalami perbuatan besar Tuhan, semua. Nah, oleh sebab itu mari ingat perbuatan-perbuatan besar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang pasti setiap kita ketika kita saat ini dalam Kristus ada perbuatan dahsyat yang setiap kita pasti mengalami, yaitu ditebus. Katakan amin. Wow, itu dahsyat. Nggak ada yang bisa tebus selain Kristus. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain Yesus Kristus. Dia Allah yang turun ke dunia, mati di kayu salib. Menanggung dosa dan menjadikan kita kembali ciptaannya yang baru. Wow, dahsyat banget. Itu satu hal yang dahsyat. Itu tonggak penting dalam kehidupan kita. Tapi kemudian kan gini, hari-hari kita mengiring Tuhan kan pasti banyak perkara-perkara luar biasa yang Tuhan udah lakukan. Nah lewat pesan ini Tuhan mau ingat-ingat. Sama seperti di Mazmur 143 ayat 5 tadi kan. Daud, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ya. Apabila kita menempatkan diri kita pada posisi Daud nih Bapak Ibu. Dan ketika Daud bilang, aku teringat hari-hari dahulu kali tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kira-kira peristiwa apa sih yang Daud pikirkan kalau kita ada di posisi Daud? Banyak gak? Oh banyak. Ya. Banyak hal yang Daud bisa renungkan. Ya. Bahkan dulu zaman itu kan orang per orang hanya menyadari tentang kisahnya sama Tuhan secara pribadi. Tapi hari ini kita bukan hanya Daud, banyak tokoh-tokoh yang luar biasa semua udah terangkum di Alkitab ini. Makanya waktu kita baca Alkitab, kalau baca Alkitab, mestinya baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab hari lepas hari, kita lagi membiarkan diri kita menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan atas banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dahsyat ini. Seharusnya gini,
Orang yang baca Alkitab mestinya nggak jadi lemah. Katakan amin. Kenapa? Tiap hari menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib atas tokoh-tokoh ini. Oke, kembali kepada Daud. Kira-kira apa yang Daud renungkan hari-hari masa lalu tentang perbuatan Tuhan yang ajaib? Banyak ya, kira-kira apa? Misalnya peristiwa ketika Daud lawan Goliat. Betapa Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang Daud sembah, Tuhan yang Daud gantungkan hidupnya sama Tuhan. Tuhan yang hukum-hukumnya Daud taati. Telah begitu nyata membela diri dia pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Ini kan benar-benar sebuah peristiwa yang gak seimbang kan. Bayangkan di saat Daud mengalami hari ini, kalau dia mikir ke belakang tentang hari-hari waktu dia masih remaja. Ketika dia berhadapan dengan Goliat. Wow, ini seharusnya kembali membangkitkan Daud bahwa Goliat itu bukan lawan yang seimbang. Jangankan lawan yang seimbang buat Daud. Goliat berhadapan dengan prajurit Israel pun udah gak seimbang. Sama-sama pegang senjata, sama-sama bersenjatakan perang lengkap aja udah gak seimbang. Antara Goliat dengan pasukan Israel. Apalagi dengan Daud, seorang anak remaja yang gak berpakaian perang, berpakaian seorang penggembala kambing domba, bawa tongkat kecil kayak lidi dikatakan. Ya, saking kecilnya, itu bukan tongkatnya seperti tongkat Musa itu, tapi tongkat kecil dan umban. Ini sangat gak seimbang. Tapi yang luar biasa, Daud hadapi Goliat. Makanya ada satu perkataan, dan engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan segala Israel yang kau tantang itu. Kita pernah dengar penjelasan itu bahwa perkataan yang diucapkan Daud itu bukan cuma sekedar membawa-bawa nama Tuhan, tetapi memang hari-hari hidup yang dijalani Daud adalah hari-hari di mana dia berhubungan sama Tuhan. Dia menggantungkan hidupnya sama Tuhan, yang hukum-hukumnya aku taati. Nah, tapi sebelum dia diizinkan Saul untuk berhadapan dengan Goliat kan, bagaimana Daud meyakinkan Saul? Dia bilang gini, dia kembali mundur lagi ke belakang. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba punya ayahku. Ketika aku menggembalakan kambing domba, ada singa dan beruang yang suatu kali mereka bisa merebut salah satu domba dari tangan Daud dan merebutnya. Dan kemudian bagaimana aku mengejarnya, aku menghajarnya, aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Apa yang membuat Daud dia termotivasi untuk melawan Goliat? Waktu dia ingat hari-hari yang lalu, bagaimana Tuhan tolong dia. Waktu salah satu dombanya dicaplok oleh salah satu singa atau beruang. Kembali dia teringat akan hari-hari lalu perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, jadi kembali ke dalam peristiwa, kalau kita ditempatkan di dalam posisi Daud, maka Daud kembali akan bergairah. Wow, oh iya betul. Bagaimana Tuhan tolong aku waktu berhadapan dengan Goliat. Goliat yang bikin takut seluruh bangsa Israel, seluruh pasukan. Dia satu kali lemparan batu melalui umbannya nancap itu di dahinya. Ketika Daud merenungkan itu, dia tahu bahwa ada Tuhan yang selalu bela dia. Ada pengalaman hari-hari yang dia alami, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Ya. Itu baru satu peristiwa yang kalau Daud renungkan peristiwa itu. Bagaimana peristiwa yang lain? Peristiwa bagaimana Tuhan meluputkan Daud dari kejaran Saul. Makanya ada satu gunung yang buat Daud itu sebuah tonggak peringatan yang namanya Gunung Batu Keluputan. Itu adalah peristiwa di mana Daud bersembunyi dari kejaran Saul. Dia bersembunyi sampai di tempat yang paling sulit, yaitu di sebuah gunung batu di padang gurun Sif. Tetapi kemudian terdengarlah ada orang-orang di wilayah pegunungan yang lapor sama Saul bahwa Daud ada di situ. Itu Saul langsung mengerahkan pasukan kejar Daud, dan Daud tidak ada celah lagi untuk bisa kabur. Karena semua sudah dikepung sedemikian rupa oleh Saul dan pasukannya. Tapi kemudian di situ ada berita datang kepada Saul bahwa Yerusalem sedang diserbu. Kemudian Saul mengurungkan menarik semua pasukannya untuk mengejar Daud.
Makanya di situ Daud berkata, ini gunung batu keluputan, mestinya aku udah ketangkep tuh. Mestinya udah gak ada celah bisa lari lagi kemana. Tapi Tuhan luputkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Daud merenungkan ini, artinya dia punya Tuhan. Kalau dulu Tuhan luputkan dia, pada saat Mazmur 143, Tuhan yang sama akan luputkan dia. Betapa waktu kita mengingat hari-hari masa lalu, itu akan membuat kita semakin kuat. Menjadi terus termotivasi. Waktu kita merenungkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mungkin ada yang berkata, Pak, bagaimana kalau Daud memikirkan waktu dia peristiwa jatuhnya dengan Batsheba, itu pun sesuatu tonggak bersejarah buat Daud. Bahwa lain kali, kalau Tuhan percayakan sesuatu untuk dia lakukan, ini kan musim berperang pada waktu itu. Tapi dia melalaikan diri untuk mau tidur-tiduran dan kemudian jalan-jalan di sotoh istana. Dan kemudian lihat ada perempuan mandi. Dari situ tonggak penting buat hidup Daud untuk jangan melalaikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Jadi banyak hal yang waktu kita renungkan hari-hari masa lalu itu membuat seharusnya mendidik kita, membuat kita menjadi semakin kuat lagi di dalam mengiring Tuhan. Saya nggak tahu apa yang setiap kita Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, tetapi Tuhan kasih pesan, renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu yang kita alami bersama Tuhan. Itu semestinya akan menggairahkan kita kembali. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi, kalau saya bilang saya pribadi berhenti nulis semua. Apa Pak? Ada gini, tentunya kan gak bisa cerita semuanya. Di dalam perjalanan saya iring Tuhan, ada banyak tonggak-tonggak yang saya namakan, ada banyak tonggak-tonggak. Milestone, patok-patok perjalanan yang buat saya, kalau saya ingat itu kembali menggairahkan saya, mengingatkan saya untuk misalnya jangan pernah takut. Ada peristiwa di masa lalu yang mengingatkan saya untuk jangan khawatir. Dan tonggak-tonggak itu kalau saya renungkan, tentunya pengen tahu kan tonggak apa sih Pak? Ya enggak akan saya cerita. Tapi kalau saya mengingat tonggak-tonggak itu yang membuat saya, wow, ya. Oke, salah satu. Ketika awal di rumah doa, ketika baru berkumpul, sekitar 7 orang. Dan kemudian datanglah perintah, jadikanlah tempat ini sebagai rumah doaku, kata Tuhan. Bagaimana kita saling bertanya-tanya, gimana bikin rumah doa? Apa seperti apa sih rumah doa gitu ya? Ya udah, cuman ngerti doanya. Ya udah kita doa aja tiap hari. Itulah awal mula cikal bakal kita disebut rumah doa. Dan apa yang kami lakukan? Berdoa aja. Sampai Tuhan nyatakan sesuatu kan. Ya. Tentang bagaimana desain panggungnya seperti apa. Baru tuh kita 6-7 orang. Waktu Tuhan nyatakan desain panggung, kita udah bikin loh. Kami udah bikin waktu itu. Dan terus udah bikin gimana Pak? Gak tahu langkah selanjutnya apa. Tapi satu hal Tuhan waktu itu bilang, aku akan mencukupkan seluruh kebutuhanmu. Dan saya ingat bagaimana hari-hari gimana caranya Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Lalu pernah suatu kali Tuhan memperlihatkan seperangkat alat musik. Meskipun gak ada yang main, karena waktu itu kan masih 6-7 orang. Kami melengkapi itu dengan alat musik, kemudian dari mana uangnya? Tuh, hanya pegang janji Tuhan, aku akan mencukupkan kebutuhanmu. Di situ kan kami mencernanya gimana ya? Udah pakai uang saya dulu deh gitu ya. Suatu hari datanglah orang dan kemudian memberikan 1 lembar cek, kemudian dia isi, berikan begitu aja. Itu satu hal. Lewat peristiwa itu, saya menjadi buat sebuah tonggak di mana Tuhan berkata, aku akan mencukupkan seluruh kebutuhanmu. Kemudian waktu awal-awal menyekolahkan anak, peristiwa yang orang jualan steak gitu, bukan jualan steak, jualan daging. Ini saya pernah saksikan. Enggak ada lagi lari pagi, nggak ada niat untuk beli daging, tapi orang itu bilang, gimana kalau ini? Gimana kalau tambah lagi, tambah daging, tambah lagi dengan harga yang sama. Dan itu cukup untuk 1 tahun. Dan di situ Tuhan lagi bicara sesuatu. Nggak percayakah engkau bahwa aku bisa mencukupkan kebutuhan hidupmu, anak-anakmu. Nah itu buat saya itu tonggak.
Nah ketika lihat ke belakang hari-hari itu, betapa saya begitu dikuatkan kembali bahwa oh ya Tuhan pelihara secara luar biasa. Nah artinya gini Bapak Ibu Saudara, yang saya ceritakan sekedar contoh kan, hanya salah satu contoh. Nah pastinya di dalam hidup Bapak Ibu Saudara pasti mestinya ada tonggak-tonggak penting. Itu kan baru satu contoh tentang pemeliharaan. Ada pastinya peristiwa-peristiwa lain yang mari kita waktu kita lihat ke belakang. Itu seharusnya menjadi tonggak-tonggak penting dalam kehidupan kita. Waktu kita renungkan kembali, gimana caranya Tuhan bisa lakukan itu dalam hidupku. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, waktu kita kembali ambil waktu renungkan itu, harusnya kita kembali, wow Tuhan aku gak pernah meragukan Engkau. Aku akan terus berjalan. Ya. Yang ngerti katakan amin. Ya itu poin satu. Yang kedua, yang pertama tadi ambil waktu untuk mengingatkan diri kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kita. Yang kedua, ambil dan isi waktu-waktu kita berjalan bersama Tuhan sehingga ada begitu banyak pengalaman penting yang dapat kita tinggalkan. Ambil dan isi waktu-waktu kita berjalan bersama Tuhan sehingga ada begitu banyak pengalaman penting yang dapat kita tinggalkan. Kalau tadi di poin yang pertama, kita berusaha mengingat-ingat nih, aduh apa yang perbuatan ajaib Tuhan, apa yang pernah Tuhan lakukan atas hidupku. Kadang-kadang perlu waktu untuk ingat-ingat yang mana ya, kira-kira yang mana ya gitu ya. Nah belajar dari situ, daripada kita kekurangan bahan yang mana, nah masuk poin 2. Mulai hari ini, isi hari-hari kita berjalan bersama Tuhan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, maka hidup kita akan diisi dengan hari-hari dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ini yang membuat kita memiliki banyak tonggak-tonggak penting dalam kehidupan kita apabila kita berjalan bersama Tuhan. Mazmur 143 ayat 10. Ini yang menjadi sebuah komitmen buat Daud. Di Mazmur 143 tadi, di ayat yang terbawah, Daud keluarlah komitmen. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Dia minta Tuhan tuntun, Tuhan ajar, dan biarlah roh kudusnya, roh-Mu yang baik itu tuntun dia. Nah waktu kita Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk terus hari lepas hari, ya. Kadang-kadang kan ada orang percaya hari ini berjalan bersama Tuhan, nanti kapan waktu berjalan sendiri gitu. Tetapi Tuhan mau setiap kita Bapak Ibu Saudara, hari lepas hari berjalan bersama Tuhan dan biarkan roh kudusnya tuntun kita. Maka nggak ada hari-hari biasa yang kita lewati. Yang ada adalah hari-hari penting. Hari-hari berjalan bersama Tuhan. Sehingga suatu kali waktu kita ada di depan sana kelak. Waktu kita mundur untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Begitu banyak perkara-perkara ajaib. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Daud sadar bahwa dia punya Tuhan. Sama seperti gambaran Yesus bahwa dia adalah guru yang terbaik. Waktu Daud berjalan bersama Tuhan, dia sadar dia berjalan bersama guru yang terbaik. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang dia tangkap. Bagaimana waktu dia membiarkan roh kudus, roh Allah menuntun dia. Makanya Daud kan pernah suatu kali waktu dia bikin salah sama Batsheba kan. Tentang Batsheba, dia berseru sama Tuhan, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Kenapa? Daud sadar sekali bahwa pentingnya roh kudus ada di dalam dia menuntun setiap langkahnya. Nah orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan hari lepas hari pasti akan mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan. Banyak tonggak-tonggak penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita jadi ingat bagaimana Joshua. Ya, kisah ini kita sering dengar penjelasannya. Waktu Joshua baru saja menyeberangkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Menyeberang sungai Yordan kan. Ingat kan peristiwa bagaimana waktu itu kan sungai Yordan kan sering kali kita mendengar penjelasan. Itu lagi lebar-lebarnya, lagi deras-derasnya, lagi dalam-dalamnya. Tapi ketika Joshua ikuti tuntunan Tuhan, suruh imam berjalan di depan dan celupkan kaki imam itu terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Sungai Yordan kan terputus. Ingat ya, laut Teberau terbelah, sungai Yordan terputus. Maka menyeberanglah bangsa Israel dalam pimpinan Joshua sampai ke tanah perjanjian. Nah menjelang akhir dari barisan yang nyebrang, Joshua bilang kepada 12 suku,
Ambil tuh batu-batu yang dari dasar sungai. Bawa ke seberang, bangun tugu peringatan. Untuk tujuan apa? Joshua bilang, supaya nanti suatu hari anak-anak kita ketika melihat ada tugu peringatan ini, mereka pasti bertanya, ini tugu peringatan apa? Pa, Ma? Dan disitulah kata Joshua, kalian jelaskan kepada anak-anak kalian bahwa inilah batu-batu yang diambil dari dasar sungai Yordan. Dan anak-anakmu pasti akan bertanya, bagaimana mengambil batu dari dasar sungai Yordan yang dalam itu? Maka kalian jelaskan kepada anak-anakmu, Allahnya papa dan mama yang memutus aliran sungai Yordan, sehingga kami bisa mengambil batu-batu dari dasar sungai dan dibuatlah tugu peringatan ini. Sehingga anak-anak akan berkata betapa dahsyatnya Tuhannya papa dan mama. Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita berjalan bersama Tuhan, seharusnya akan ada banyak tugu-tugu peringatan, tonggak-tonggak sejarah itu yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya, yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita berkata dahsyatnya Tuhan papa dan mama. Karena bukan cuma sekedar setumpuk batu tonggak dalam tanda kutip, tetapi hasil daripada pengalaman papa dan mamanya bersama Tuhan. Sehingga bukan hanya anak, tapi nanti cucu suatu hari akan berkata bahwa dia punya oma dan opa yang berjalan bersama Yesus Kristus yang dahsyat. Di mana aku juga mau berjalan bersama Yesus yang luar biasa itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, inilah jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama ambil waktu, renungkan. Ada banyak pasti perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau mau lebih banyak, poin 2, ambil waktu dan berjalan bersama Tuhan. Dalam tuntunan rohnya ada banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Saya kalau ketemu dengan kakak saya, Bu Muti, Bu Ripka, kami sering ngobrol hari-hari awal-awal iring Tuhan. Kurang lebih kami kan bersamaan di situ. Bagaimana kami waktu itu di gereja mengalami kegerakan dimulai dari anak-anak muda. Ketika penuh dengan Roh Kudus. Ketika waktu itu benar-benar sampai mau khotbah aja di antara anak-anak muda ini. Siapa yang khotbah malam ini? Kita doa. Dan hasil berdoa bersama, semua ditaruhkan. Kamu yang bawa firman. Oke, itu tuh 15 menit atau setengah jam sebelum ibadah berlangsung. Betapa hari-hari yang luar biasa. Tapi bukan cuma masa lalu. Itu pun harus terus terjadi di hari-hari ini. Terus terjadi di hari-hari ke depan. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa. Dia bisa ajar kita. Dia bisa tuntun kita sedemikian rupa. Sehingga bukan hanya kita yang terbakar-bakar. Tapi orang-orang, anggota keluarga, anak-anak, keturunan kita akan menjadi terbakar. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib atas kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan sama Tuhan.